Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di video saya Java Trade. Nah, kali ini kemarin saya dapat pertanyaan dari yang lihat video saya di YouTube. Dia katanya minta bahas, Kang, tolong dong bahas yang namanya RBS dan SBR itu apa. Nah, mungkin kalian juga di sini banyak yang belum tahu ya, SBR dan RBS itu apa. Nah, ini ada hubungannya dengan support dan resisten. Dan mumpung kita sedang akan membahas itu, maksud saya, sekalian saja kita bahas antara perbedaan SNR, SND, dan RBS dan SBR itu apa. Begitu teman-teman. Oke, yang pertama ya, kalian mungkin masih ingat ya, atau kalau ada yang belum lihat video saya sebelumnya dan belum tahu support dan resisten, saya akan jelaskan ulang. Nah, di sini ada saya tulis ya pengertian support dan resisten. Support dan resisten memiliki peran penting dalam dunia trading ya teman-teman ya. Dengan mengetahui support dan resisten, kita dapat membaca arah harga di masa yang akan datang. Dengan kata lain, support dan resisten adalah penentu suatu harga naik atau turun gitu teman-teman. Jadi, misalkan kalian ketemu support, support, di sini garis support misalkan, di sini akan penentu teman-teman, dia atau balik naik ya, atau lanjut menembus support begitu teman-teman. Oke, saya jelaskan ulang ya teman-teman ya. Yang pertama itu resisten. Resisten adalah harga tertinggi suatu market pada periode atau waktu tertentu. Dapat dikatakan resisten ketika terdapat harga mengalami kenaikan lalu berhenti dan berbalik teman-teman. Jadi misalkan itu yang namanya resisten itu, saya ulangi, yang namanya resisten itu adalah hijau dulu baru merah teman-teman. Namanya resisten. Jadi kalau misalkan digambar di grafik di market tidak berupa candle, itu akan mengerucut seperti ini. Nah, ini kita sebut resisten, teman-teman. Gitu. Jadi paham ya teman-teman ya. Resisten itu titik atas pucuk itu pucuknya. Jadi ini seperti ini naik lalu turun. Nah, ini resisten. Gitu teman-teman. Jangan kebalik, yang harus kalian tahu adalah hijau dulu baru merah, teman-teman, yang namanya resisten itu. Resisten ini bisa juga tercipta di pertengahan market teman-teman. Jadi intinya semua candle nih, candle hijau bertemu dengan candle merah itu kita sebutnya resisten teman-teman. Jadi nggak harus di ujung atas baru disebut resisten, nggak kayak gitu teman-teman. Pokoknya misalkan sedang di pertengahan pun ada candle hijau lalu candle merah, kita sebut resisten. Gitu teman-teman. Nanti jelasnya di market ya. Oke. Lanjut ke support ya teman-teman ya. Support adalah harga terendah suatu market pada periode waktu tertentu. Dapat dikatakan support ketika harga mengalami penurunan lalu berhenti dan berbalik arah. Mudahnya adalah pertemuan dua candle. Merah dulu, baru hijau. Dan bagian bawah kedua candle tersebut kita sebut support teman-teman. Nah, seperti ini gambarnya. Saya sudah gambarkan. Nah, ini disebut support karena pertemuan antara candle merah dulu lalu candle hijau. Nah, kalau digambar di grafik ya, dalam bentuk grafik itu huruf V seperti ini. Bawahnya ini kita sebut support. Nah, jangan keliru ya teman-teman ya. Jadi kalau resisten itu atasnya, kalau support itu bawahnya. Begitu teman-teman. Jangan sampai misalkan ada candle gini, candle hijau misalkan ya teman-teman ya. Candle hijau, lalu sebelahnya itu ada candle merah. Nah, yang disebut resisten itu yang atas ini, bukan yang ini teman-teman. Itu. Tapi kalau misalkan candle merah ini sebelahnya candle hijau lagi, maaf, candle hijau lagi, nah seperti ini bawahnya adalah support. Nah begitu teman-teman. Jadi nggak harus di atas ya. Kalau misalkan sideways pun sideways ya, sideways datar tetapi ada candle seperti ini ya, kita sebut dan support resisten juga teman-teman. Begitu. Oke, paham ya? Jadi intinya jangan lihat letaknya ada di atas atau ada di bawah, tapi lihat saja terbentuknya candle apa dulu, baru candle apa. Begitu teman-teman. Oke, next. Nah, support dan resisten dalam market. Gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika ada merah bertemu hijau, disebutnya support.
hijau bertemu merah, atasnya disebutnya resisten. Merah bertemu hijau lagi, bawahnya disebut support. Begitu seterusnya teman-teman ini. Nah, di sini ada. Nah, begitu. Jadi nggak harus di atas. Kadang misalkan saat lagi downtrend pun ada loh namanya resisten juga gitu teman-teman. Jelas ya? Intinya apa? Intinya kalian jangan lihat di atasnya. Jangan lihat ada di mananya. Mau dia di atas atau ada di bawah. Kalau misalkan ketemu dua candle itu, kita sebutnya support dan resisten teman-teman. Begitu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, selain support dan resisten ada yang namanya supply and demand. Teman-teman, kalian harus tahu juga ini. Sebagai trader harus tahu yang seperti ini juga. Walaupun misalkan di binary itu tidak terlalu pengaruh ya yang namanya supply and demand, tetapi apa salahnya gitu kalian belajar tentang ini, siapa tahu next kalian akan belajar tentang forex gitu teman-teman. Dan ini akan kepake ya nanti di forex itu. Oke, supply and demand. Selain support dan resisten, kalian juga harus mengenali supply and demand. Supply and demand adalah suatu zona keseimbangan atau sideways. Supply ada zona sideways di atas harga sekarang. Sedangkan demand adalah semua zona sideways di bawah harga sekarang. Tetapi teman-teman, fungsi dari kedua zona tersebut bisa dibilang hampir sama, yaitu sebagai patokan batas atas dan batas bawah. Jadi intinya adalah jika SNR adalah suatu titik, maka supply dan demand adalah wilayahnya teman-teman. Di dalam supply dan demand terdapat titik-titik support dan resisten begitu. Jadi kalau misalkan gini teman-teman. Di sini ada market sedang turun. Nah, di sini ada sideways gitu. Lalu turun lagi. Nah, ini areanya yang kita sebut supply and demand itu di sini. Nanti saya akan jelaskan supply itu yang turun, apa yang naik, dan demand itu yang naik mungkin atau yang turun. Saya jelaskan ya untuk jelasnya ya di bawah. Oke. Nah, di sini supply zone ya atau zona supply seperti yang tadi di atas itu. Jadi begitu turun teman-teman, saya turun. Lalu di sini ada area sideways. Nah, seperti ini. Setelah itu baru melanjutkan turun. Nah, inilah areanya yang kita sebut supply zone, teman-teman. Begitu. Tapi yang seperti di gambar ini supply zone-nya yang long ya, yang panjang ya. Jadi sideways-nya panjang itu, teman-teman, baru turun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di dalam supply ini ya sama tadi seperti yang di atas. Jadi kalau misalkan SNR itu titik seperti ini, resisten, support, dan di dalam ini banyak support resisten ya teman-teman. Tetapi kalau supply zone-nya itu adalah areanya. Nah, seperti itu. Intinya di dalam supply zone ini ada area SNR, ada titik-titik SNR begitu teman-teman. Fungsinya apa? Jadi di sini kita bisa mengetahui ya teman-teman saat misalkan market sedang turun. Untuk yang akan terjadi di forex ini nanti teman-teman. Lalu terjadi seperti ini. Lalu melakukan penurunan lagi. Nah, di sini kita bisa nanti untuk open posisi teman-teman. Begitu. Tapi kalau ada binary pakai teknikal saja dengan pembacaan candle yang saya jelaskan, sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Kalian tinggal lihat aja di situ, saya banyak sekali sharing yang namanya golden moment, tinggal dipelajari saja tanpa indikator ya. Jadi lebih mudah pembelajarannya, hanya melihat candle. Gitu teman-teman. Nah, yang ini demand zone. Demand zone saat naik, lalu ada area sideways. Ya naik turun lalu naik kembali begitu. Nah, ini areanya teman-teman begitu. Jadi di dalam sini sama ada yang namanya support dan resisten. Nah, ini di dalam sininya itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini penggambarannya. Kalau misalkan kalian bingung ya, bingung
yang tadi. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini saat turun, drop ya. Di sini base-nya. Lalu turun lagi. Lalu naik menyentuh bagian support ya, support dari supply zone ya. Menyentuh, lalu dia turun lagi. Nah, di sini kalian bisa entry kalau misalkan kalian bermain di forex gitu, teman-teman. Dan sebaliknya, kalau misalkan saat naik itu namanya demand zone. Ini naik, teman-teman, naik di sini. Di sini base-nya. Lalu kembali naik lagi. Lalu percobaan turun, di sini retest, lalu baru namanya entry, naik ke atas. Di sini kalian bisa entry di sini. Begitu, teman-teman. Jadi saya gambarnya itu ngambilnya dari yang forex ya, soalnya emang supply demand zone ini kebanyakan yang dipakai ya orang-orang yang bertrading di forex gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, pengertian dari SBR dan RBS. Mungkin kalian beberapa ada yang awam ya tentang ini ya. Sebetulnya ini sudah lama gitu, teman-teman. Cuma jarang orang yang mempelajari seperti ini. Jarang yang ingin tahu juga. Jadi mungkin saya jelaskan ya sekalian di sini karena sedang membahas hal yang hampir mirip dengan supply and demand dan support resisten, ada hubungannya ini ya, teman-teman. Oke. SBR itu support become resistant, adalah suatu kondisi di mana area support berubah fungsinya menjadi area resisten. Dapat dikatakan SBR jika support tersebut terjadi retest atau penembusan lebih dari satu kali, teman-teman. Jadi ada percobaan penembusan lebih dari satu kali. Nah, seperti ini, teman-teman, gambarnya. Jadi ini dia kan misalkan naik, teman-teman. Di sini mau turun nembus ya, nggak jadi, naik lagi, nembus lagi, nggak jadi lagi, teman-teman. Penembusan lagi, nyoba menembus lagi, nggak jadi lagi. Nembus, akhirnya jadi. Dan di sini ada naik lagi, nggak jadi. Naik lagi, nggak jadi, nggak bisa nembus. Dan akhirnya nembus, teman-teman. Nah, area inilah yang disebut dengan SBR, teman-teman. Jadi support, jadi resisten, begitu mudahnya bahasa Indonesianya itu. Sedangkan kebalikan dari SPR adalah RBS, resisten become support, adalah suatu kondisi di mana area resisten berubah fungsinya menjadi area support. Dapat dikatakan RBS jika resisten tersebut terjadi retest penembusan lebih dari satu kali, teman-teman. Jadi sama saja seperti yang di atas itu. Hanya saja posisinya ini ada di resisten ini ya. Resisten ini jadi support di sini, begitu, teman-teman. Mengerti ya? Resisten ini jadi support di sini. Naik begini nggak bisa, ini kan naik turun, retest di sini ternyata nggak bisa. Retest juga di sini nggak bisa. Nah, ini area inilah yang disebut tadi, begitu. Jadi sama saja, teman-teman ya. Intinya gini, kalau misalkan kita gambarkan ya, ini yang SBR ini kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Jadi area support berubah jadi area resisten. Misalkan gini. Nah, turun. Ini turun, turun lagi, teman-teman. Ini naik. Nah, baru nembus. Nah, areanya yang ini. Nah, ini disebut itu. Makanya saya sering kalian lihat mungkin ya di market itu, kalian garis itu support dan resisten, ternyata ada bagian support, ada bagian resistennya gitu, teman-teman. Kalau digaris dari ujung tuh yang menyentuh. Nah, itu yang disebut dengan SBR dan RSB, teman-teman. Kalau misalkan RSB-nya ya tinggal dibalik gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya video tentang penjelasan dari saya, dari mulai support dan resisten singkat ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari saya.
Mungkin sekian ya penjelasan singkatnya tentang support resisten, RBS, dan supply and demand. Jadi cukup menjelaskan sebetulnya dari 3 itu. Untuk di binary sendiri lebih baik sih tetap pakai SNR saja untuk memudahkannya. Karena kita bertrading di binary itu tidak begitu lama, hanya dalam waktu 1 mungkin sampai 3 menit paling lama itu. Jadi cukup teknikal pengenalan atau mengetahui dari candle-candle saja begitu teman-teman. Jadi kalian cukup membaca candle saja, tidak perlu indikator macam-macam, itu sudah bisa bertrading teman-teman, dan mencari beberapa golden moment itu sangat mudah walaupun tanpa indikator, karena yang dibaca itu adalah candle sendiri. Sebetulnya indikator itu hanya untuk mempermudah kita, misalkan membaca sedang naik atau turun, selebihnya itu tidak perlu teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan pakai indikator tapi nggak ngerti juga, bikin pusing juga gitu. Lebih baik pahami yang namanya SNR dan pembacaan candlestick, serta cari golden moment dari support dan resisten kuat yang videonya sudah ada saya buat ya sebelumnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk dapat video dari saya selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.